Saat ini ada lebih dari 1,5 miliar Muslim yang tinggal di seluruh dunia, dengan negara-negara mayoritas Muslim yang tersebar dari Maroko hingga Indonesia. Namun, seperti halnya agama-agama lain, Islam tidak bersatu dan memiliki cabang-cabang yang menafsirkan Al-Quran, serta hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik dalam sejarah Islam dengan cara yang berbeda. Dua denominasi utama dalam Islam adalah Sunnisme dan Syiah, dengan Sunni mencapai 85 hingga 90% dari populasi Muslim. Namun, bagaimana perpecahan di dunia Muslim bisa terjadi? Dalam video hari ini, kita akan membahas tentang perpecahan dalam Islam, kemunculan Islam Sunni dan Syiah, serta dampaknya terhadap kekhalifahan dan seterusnya. Kita harus memulai kisah ini dengan Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam. Ali lahir di Mekkah dari klan Hashimi yang kuat dan merupakan sepupu Nabi Muhammad. Mereka memiliki ikatan yang erat karena ayah Ali telah membesarkan Nabi Muhammad ketika beliau menjadi yatim piatu. Kemudian, Ali tinggal di rumah tangga Nabi Muhammad. Ketika pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad memproklamirkan kenabiannya, Ali adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Namun, dakwah Nabi Muhammad pada awalnya tidak populer di kalangan penduduk Mekkah yang masih musyrik, sehingga beliau dan para pengikut awal Islam mengalami penindasan. Desas-desus tentang sebuah komplotan melawan Nabi Muhammad pun menyebar, yang memaksa beliau untuk meninggalkan Mekkah menuju Madinah bersama mayoritas pengikutnya pada tahun 622. Peristiwa ini disebut hijrah, yang berarti migrasi, dan memiliki makna yang sangat penting sehingga kalender Islam yang baru dimulai dari hari itu. Pada awalnya, Ali tetap tinggal di Mekkah untuk mengembalikan harta benda yang telah dipercayakan kepada Nabi Muhammad untuk disimpan. Namun, tidak lama kemudian, ia bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Pada tahun 623, Ali menikahi putri Nabi Muhammad, Fatimah Zahra, dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dipercaya. Ali dikenal dalam komunitas Muslim karena kebijaksanaan dan keadilannya. Ia mendapat julukan Asad Allah, yang berarti singa Allah karena keberaniannya di medan perang, serta kontribusi militernya yang luar biasa. Pada tahun 631, komunitas Islam, yaitu Ummah, telah berhasil menguasai Mekkah dan sebagian besar wilayah Jazirah Arab, serta menjadi kekuatan yang tangguh. Namun siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad yang telah menua? Inilah akar dari perpecahan dalam Islam. Seperti yang bisa diduga, sumber-sumber Sunni dan Syiah menawarkan interpretasi yang berbeda mengenai hal ini. Dalam perjalanan pulang dari ziarah terakhirnya, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah di sebuah oasis bernama Ghadir Khum. Beliau menggandeng tangan Ali dan menyatakan, "Siapapun yang menjadikan saya sebagai maulanya, maka ia juga harus menjadikan Ali sebagai maulanya." Teologi Syiah meyakini bahwa di Ghadir Khum, Nabi Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penggantinya dengan menggunakan kata maula, sebuah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Salah satunya adalah pemimpin atau tuan. Di sisi lain, kaum Sunni percaya bahwa peristiwa Ghadir Khum hanyalah sebuah pernyataan mengenai kedekatan Nabi Muhammad dengan sahabat dan menantunya yang setia. Mereka menafsirkan kata maula dengan arti lainnya, yaitu teman atau sahabat. Episode penting lainnya dalam perselisihan suksesi antara teologi Sunni dan Syiah berkaitan dengan peristiwa yang dikenal sebagai episode pena dan kertas. Peristiwa ini dianggap sebagai hadis yang sahih karena baik teolog Sunni maupun Syiah menerimanya, meskipun mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Dalam Islam, sebuah hadis adalah cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad yang mengandung pesan-pesan agama dan hukum bagi umat Muslim. Menurut hadis ini, beberapa hari sebelum wafatnya, Nabi Muhammad meminta para sahabatnya untuk membawakan pena dan kertas agar beliau dapat menuliskan sebuah pernyataan guna mencegah umat dari kesesatan setelah kepergiannya. Namun, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, Umar, berkata, "Nabi sedang sakit parah dan kita telah memiliki kitab Allah. Itu sudah cukup bagi kita." Hal ini menimbulkan perdebatan yang keras di dalam ruangan di hadapan Nabi Muhammad, hingga akhirnya beliau merasa tidak senang dan meminta semua orang untuk pergi. Hingga kini masih belum jelas apa yang ingin dituliskan oleh Nabi Muhammad saat itu.
Kaum Syiah meyakini bahwa beliau bermaksud menunjuk Ali sebagai penggantinya, namun tidak ada cara untuk memastikannya. Sementara itu, kaum Sunni berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak secara eksplisit menunjuk seorang pengganti dan menyerahkan keputusan tersebut kepada komunitas Islam untuk menentukan. Ada beberapa peristiwa lain yang menjadi dasar klaim Sunni dan Syiah mengenai suksesi kepemimpinan. Tetapi secara singkat, setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, umat Islam tidak memiliki kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin baru. Sementara Ali bertanggung jawab atas pengurusan pemakaman Nabi Muhammad, sebuah pertemuan untuk menentukan penggantinya berlangsung di Madinah. Namun Ali serta dua sahabat terkemuka lainnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, tidak hadir dalam musyawarah tersebut. Pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah umat Islam yang tinggal di Madinah, yakni mereka yang menyambut Nabi Muhammad atau menjadi mu'alaf setelahnya. Sementara itu, hanya sedikit dari mereka yang sebelumnya melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah bersama Nabi Muhammad. Abu Bakar dan Umar segera menuju ke pertemuan tersebut dan mengambil alih proses musyawarah saat Ali tidak hadir. Abu Bakar adalah salah satu mu'alaf pertama dalam Islam dan merupakan ayah mertua Nabi Muhammad melalui putrinya Aisyah. Ia sangat dihormati oleh kaum Sunni modern karena kekayaannya yang besar dan kontribusinya yang signifikan terhadap perjuangan Islam, menjadikannya sebagai salah satu kandidat utama kepemimpinan. Umar juga merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad dan menjadi mertuanya melalui pernikahan dengan putrinya Hafsah. Dalam tradisi Sunni, ia dikenal sebagai sosok yang adil, cerdas, dan bijaksana, serta memiliki perlindungan yang penuh semangat terhadap Nabi Muhammad. Setelah perdebatan sengit dalam pertemuan tersebut, Umar berhasil membujuk mereka yang hadir untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad, dengan gelar khalifah yang berarti pemimpin umat Islam. Ali kemudian dihadapkan pada fakta suksesi dan bersama dengan sejumlah sahabat lainnya pada awalnya menolak untuk menerima keputusan tersebut karena keputusan tersebut diambil tanpa dirinya. Sementara dia adalah salah satu kandidat terkuat. Umar memulai proses membujuk atau memaksa para sahabat untuk menawarkan kesetiaan kepada Abu Bakar. Dia secara pribadi datang ke rumah Ali untuk membujuknya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya telah menjadi bahan perdebatan karena kaum Sunni percaya bahwa Umar mampu membujuk Ali secara damai untuk mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Menurut sumber-sumber Syiah, Umar memaksa Ali untuk mengakui dengan mendobrak masuk ke dalam rumah, banting pintu yang mematahkan tulang rusuk istri Ali, Fatimah Zahra, yang pada akhirnya menyebabkan keguguran pada anak mereka. Ali sendiri diikat dengan tali untuk memaksa bayat. Tidak mungkin untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi akhirnya Ali menerima Abu Bakar dan penggantinya Umar sebagai khalifah dan pensiun dari kehidupan publik. Dia sering dimintai pendapatnya dalam masalah-masalah kenegaraan. Ali menerima pemilihan Umar sebagai khalifah dan bahkan memberikan salah satu putrinya Ummu Kulthum untuk dinikahi. Setelah kematian Umar pada tahun 644, Ali dipertimbangkan untuk posisi tersebut, tetapi akhirnya sahabat Nabi Muhammad yang lain, Utsman dari klan Bani Umayyah menjadi khalifah yang baru. Sekali lagi, Ali mengakui khalifah baru, tetapi segera ketidakpuasan dalam kekhalifahan tumbuh. Sekali lagi, sumber-sumber tidak sepakat tentang alasannya, tetapi banyak yang mengklaim bahwa nepotisme dan kelonggaran Utsman terhadap persaingan kesukuan adalah penyebab oposisi terhadapnya. Para pemberontak menawarkan untuk mendukung Ali sebagai alternatif bagi Utsman. Namun Ali menolak dan bahkan mengirim putra-putranya Hasan dan Husain untuk melindungi rumah Utsman. Di mana pada akhirnya meski telah dilindungi, Utsman dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir pada tahun 656. Akhirnya giliran Ali untuk menjadi khalifah tiba dan ia menjadi khalifah keempat dan terakhir dari Rasyidin. Namun pemilihannya tidak mulus, dan ia menjadi khalifah di tengah masa-masa yang penuh gejolak. Istri Nabi Muhammad, Aisyah, dan kerabat Utsman dari klan Bani Umayyah, termasuk Gubernur Suriah, Muawiyah, menuntut Ali untuk menghukum para perencana kematian Utsman. Namun karena sebagian dari mereka adalah pendukung Ali, khalifah baru ini menolaknya dan tak lama kemudian, Perang Saudara Muslim pertama yang disebut fitnah dimulai.
Pada bulan Desember 656, pasukan Ali mengalahkan para pemberontak pada pertempuran Unta di dekat Basra. Tetapi Muawiyah masih menolak untuk menerima Ali sebagai khalifah baru dan oposisi anti-Ali berkumpul di sekelilingnya. Ali tidak ingin mengulangi kesalahan Utsman dan mengambil langkah-langkah untuk memusatkan kekhalifahan dan mengurangi kekuasaan para gubernur. Kedua orang tersebut mengumpulkan pasukan mereka dan saling berhadapan di Siffin, di Sungai Eufrat pada tahun 657. Tidak ada pihak yang tertarik untuk terlibat dalam pertempuran besar, tetapi setelah 3 bulan pertempuran kecil sesekali, ketika pertempuran yang serius akhirnya pecah, para pengikut Muawiyah menyerukan sebuah arbitras. Tampaknya setelah keluar dengan membawa salinan Al-Quran di tombak mereka untuk menghentikan konflik. Ali dipaksa untuk setuju, tetapi beberapa pengikutnya menolak dan meninggalkannya. Mereka kemudian dikenal sebagai Khawarij, dari kata kerja bahasa Arab kharaja yang berarti meninggalkan, karena mereka meninggalkan pasukan Ali. Menurut arbitras, yang berlangsung di Adru pada tahun 658 atau 659, diputuskan bahwa Ali dan Muawiyah harus melepaskan klaim mereka dan umat Islam harus memiliki kesempatan untuk memilih penguasa mereka sendiri. Ali menolak keputusan ini dan kebuntuan terus berlanjut ketika para pendukung Muawiyah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Damaskus pada tahun 660. Tahun berikutnya, Ali dibunuh oleh kaum Khawarij ketika sedang syalat di masjid di Kufah. Putra Ali, Hasan, dibayat sebagai khalifah baru di Kufah yang menjadi ibu kota selama masa pemerintahan Ali yang singkat. Tetapi Muawiyah memiliki pasukan yang jauh lebih kuat, sehingga Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak ditandatangani. Menurut perjanjian tersebut, Hasan menerima Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat bahwa ia akan bertindak sesuai dengan Islam. Muawiyah tidak boleh menunjuk penggantinya dan khalifah baru harus dipilih oleh Dewan Pemilihan atau Syura. Muawiyah harus berhenti mengutuk Ali dan menganiaya keluarga serta para pendukung Ali. Tetapi Muawiyah tidak mau menepati janjinya dan menjelang akhir masa pemerintahannya, ia menunjuk putranya Yazid sebagai penggantinya. Hal ini akan memutus tradisi kekhalifahan Islam sebagai sebuah negara yang memilih pemimpinnya melalui musyawarah atau pemilihan menjadi sebuah monarki. Muawiyah memanggil Syura di Damaskus, ibu kota baru kekhalifahan, dan melalui bujukan serta penyuapan berhasil mendapatkan dukungan untuk Yazid. Perkembangan ini menyebabkan oposisi yang signifikan di berbagai tempat, dan oposisi ini mulai berkumpul di sekitar cucu Nabi Muhammad dan putra Ali, yaitu Husain yang menggantikan Hasan setelah Hasan wafat pada tahun 670 sebagai pemimpin. Meskipun mendapat tentangan, Muawiyah berhasil mendapatkan dukungan dari Mekah dan Madinah untuk Yazid. Ibu kota Ali, Kufah adalah benteng pertahanan yang potensial bagi oposisi, dan kematian Muawiyah pada tahun 680 membuat peristiwa-peristiwa yang akan memecah belah dunia Islam semakin nyata. Setelah kematian Muawiyah, Yazid menjadi khalifah baru dan segera meminta bayat kepada Husain. Utusan Yazid tidak dapat membujuk Husain untuk melakukan hal ini dan takut untuk membunuhnya, karena Husain adalah cucu Nabi Muhammad. Sekitar waktu yang sama, penduduk kota Kufah mulai mengirim surat kepada Husain yang memberitahukan kepadanya tentang penentangan mereka terhadap pemerintahan Bani Umayyah, dukungan mereka untuknya, dan niat mereka untuk menyingkirkan Yazid dari kekuasaan, serta melantik Husain sebagai penggantinya. Kaum Kufah berpihak pada Ali selama fitnah pertama, terus mendukung keluarganya dengan mendukung Hasan, dan merasa tidak senang ketika Hasan turun takhta demi Muawiyah. Husain menerima panggilan ini dan mengirim sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk menilai situasi serta mengumpulkan dukungan. Awalnya, Muslim bin Aqil sangat sukses dan ia memberitahukan kepada Husain tentang kemajuan tersebut. Yazid terpaksa mengganti gubernur Kufah untuk mengalahkan oposisi di kota tersebut, dan gubernur yang baru berhasil melakukan hal itu. Dengan dukungan yang semakin menipis, Muslim bin Aqil memutuskan untuk melakukan pemberontakan sebelum kedatangan Husain, namun pemberontakan tersebut berhasil dikalahkan. Husain tidak mengetahui hal ini dan pada bulan September tahun 680,
Ia memulai perjalanannya menuju Kufah dengan sekitar 50 orang dan anggota keluarganya. Dalam perjalanan, Husain menerima informasi tentang kematian Muslim bin Aqil serta kekalahan pemberontakan di Kufah. Dia meminta orang-orang yang bergabung dengannya dalam perjalanan untuk pergi, karena ia memahami kesia-siaan usahanya untuk menantang Yazid. Tidak lama kemudian, pasukan Yazid berhadapan dengan Husain dan seorang utusan dari gubernur baru Kufah menyuruh Husain untuk ikut bersamanya atau berbalik dan pergi kemanapun, kecuali ke Madinah. Husain menolak dan melanjutkan perjalanannya dengan pasukan utusan yang menemaninya. Pada tanggal 2 Oktober, Husain mencapai Karbala dan mendirikan kemah di sana. Keesokan harinya, Yazid mengirim 4.000 orang tambahan untuk menghadapi Husain. Tentara Umayyah mendapat perintah untuk mencegah pasukan Husain mengakses sungai Eufrat, dengan tujuan memaksa mereka menyerah karena kekurangan air. Namun, 3 hari kemudian kelompok Husain berhasil mendapatkan air, menciptakan jalan buntu. Selama lebih dari seminggu, para pejabat Yazid mencoba membujuk Husain untuk menerima nasibnya dan bersumpah setia kepada Yazid, karena mereka memahami konsekuensi dari menyerang cucu Nabi. Pada akhirnya, Husain menolak tawaran Yazid, dan pada tanggal 10 Oktober, pasukan Umayyah mendekati kamp Husain dan kedua belah pihak mengambil posisi perang. Sahabat-sahabat Husain bertempur dengan gagah berani, tetapi kekuatannya sangat tidak seimbang. Dia dan anak buahnya dibantai, termasuk 7 putra Ali, diantaranya Husain sendiri, 2 putra Husain, 3 putra saudaranya Hasan, serta cucu-cucu Ali lainnya. Banyak dari keluarga Nabi yang terbunuh. Ini adalah peristiwa terakhir yang melengkapi perpecahan di dunia Islam dan membaginya menjadi Sunni dan Syiah. Proses yang dimulai dengan perselisihan mengenai suksesi Nabi Muhammad yang berlanjut dengan pembunuhan Ali dan Husain menyebabkan perpecahan Islam. Syiah Ali, yang berarti Partai Ali, awalnya merupakan gerakan politik dalam Islam dan kemudian menjadi sebuah cabang Islam yang menawarkan penafsiran alternatif atas Al-Quran dan Hadis, pandangannya sendiri mengenai jurisprudensi Islam, negara, serta beberapa praktik keagamaan yang memuliakan Ahlul Bait, keturunan langsung Nabi Muhammad, sebagai penerus yang saleh. Kaum Sunni yang juga dikenal sebagai ahli sunnah wal jamaah tetap menjadi mayoritas dalam Islam. Meskipun telah terjadi beberapa perubahan dalam Islam Sunni seiring dengan berjalannya waktu serta perbedaan penafsiran terhadap teks-teks suci oleh para ulama Sunni, perbedaan utama antara kedua cabang terbesar Islam ini kembali kepada peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan di atas. Meskipun teologi Sunni juga menghormati Ahlul Bait, mereka menolak pemikiran bahwa umat Islam harus diperintah oleh Ahlul Bait. Pembunuhan Ali, pembantaian Husain beserta anggota keluarga dan para sahabatnya memperkuat rasa ketidakadilan terhadap keluarga Nabi di kalangan Muslim Syiah dan menjadikan kesyahidan sebagai salah satu pilar utamanya. Kemartiran Ali saat salat dan kemartiran Husain dalam perjuangannya melawan tiran serta perampas kekuasaan berubah menjadi simbol yang kuat bagi Islam Syiah. Bulan pertama dalam kalender Islam, Muharram, menjadi periode berkabung tahunan bagi Muslim Syiah dengan tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai Asyura, menjadi puncak upacara berkabung untuk memperingati pertempuran Karbala. Jutaan penganut Syiah yang setia melakukan ziarah Arba'in dengan berjalan kaki ke tempat suci Imam Husain di Karbala setiap tahunnya. Kekalahan Syiah dalam pertempuran Karbala tidak menghentikan para pendukung Ahlul Bait untuk menentang keadaan yang ada di dunia Islam. Para penentang keadaan yang ada akan mengangkat bendera Partai Ali dan menantang kekuasaan kekhalifahan. Banyak negara dan dinasti yang kuat seperti Fatimiyah, Buyid, Nizari, Safawi, dan lainnya muncul di seluruh dunia Islam dengan membawa ideologi Islam Syiah yang kuat. Perpecahan dalam Islam yang terjadi setelah peristiwa Karbala bukan sekadar konflik politik atau pergantian kekuasaan, tetapi lebih dari itu, ia menjadi cerminan dinamika sosial, keagamaan, dan intelektual dalam perjalanan sejarah Islam. Meskipun perbedaan antara Sunni dan Syiah seringkali dianggap sebagai sumber ketegangan, di sisi lain, perbedaan ini juga menunjukkan betapa luasnya cakupan pemikiran dalam Islam dan bagaimana umat Muslim terus berusaha memahami dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara masing-masing.
Perbedaan dalam penafsiran sejarah dan ajaran Islam telah melahirkan berbagai tradisi, pemikiran, serta kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, dan budaya. Baik Sunni maupun Syiah memiliki sejarah panjang dalam memperkaya peradaban Islam dengan karya-karya luar biasa yang tetap relevan hingga hari ini. Perbedaan yang ada seharusnya tidak menjadi alasan perpecahan yang merugikan, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun dialog, toleransi, dan saling menghormati dalam bingkai persaudaraan Islam. Sebagai umat Muslim, kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dengan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Semangat Hussein dalam memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai kebenaran dapat menjadi inspirasi bagi setiap Muslim terlepas dari mazhabnya untuk selalu menegakkan kebaikan dan menolak ketidakadilan di dunia ini. Dengan memahami perbedaan secara bijak dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan, umat Islam dapat tetap bersatu dalam keberagaman dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Mari kita jadikan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, persatuan, dan keadilan. Sebarkan kebaikan, perluas wawasan, dan teruslah belajar agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.